Halo Kak Ferry, dengar? Dengar Pak? Itu dipanggil Kak Edi. Ya, udah Oh, udah. ganti. Setting. Oke. 2 menit lagi ya kita mulai. Sambil nunggu juga yang lain. Kak Ferry, halo. Ya. Kak Ferry, tolong absennya jangan lupa di screenshot aja. Screenshot aja ininya, apa namanya, daftar hadirnya. Ya, nah screenshotnya mungkin nanti dibikin beberapa kali. Ini awal, nanti Ya. tengah sama akhir. Ya. Gitu. Jadi kita akan lihat nanti kan kadang ada yang mungkin telat atau apa gitu ya. Jadi Ya. nanti yang di akhir juga ada biar kita tahu datanya komplit. Nanti kalau sistem udah jadi ya nanti absennya udah otomatis deh ya. Ya. Oke. Kak Fauzan, halo. Ya. Itu siap untuk yang di mute, yang masih belum mute itu kalau nanti ini. Oke. Ya. Biar sudah mulai saja ya. Ya nggak apa-apa juga kalau sekarang kalau ada yang suara-suaranya agak mengganggu. Oke, siap. Ya. Di posisi di tugasnya masing-masing deh. Iya. Halus suara. Itu ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Kita jumpa lagi di Sabtu 24 Oktober 2020. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Ya, saya sebelum mulai sambil mungkin juga menunggu guru-guru yang lain, saya bikin sedikit mereview apa yang sudah dilakukan selama seminggu ini. Nah, mungkin ada yang masih mungkin belum sempat atau mungkin belum melakukan. Nah, kalau kita pagi ini kita akan coba meningkatkan tentang coding selanjutnya ya. Kemarin di Motion, nanti kita coba untuk menyelesaikan tipe-tipe coding selanjutnya yang ada di Scratch. Ya. Nah, saya sambil mengingatkan juga Bapak Ibu untuk membuat akun Scratch ya, di sini tempatnya. Yang kemudian nanti kalau sudah buat namanya akan muncul. Nah, sering sekali mungkin ada pertanyaan, saya kok belum bisa share atau belum muncul tombol share-nya gitu ya. Nah, kalau kita sudah buat, itu akan diminta verifikasi ke alamat email yang Bapak Ibu daftarkan. Jadi harus diverifikasi dulu, setelah itu baru kemudian akan tampil seperti ini. Nah, baru kemudian Bapak Ibu mengerjakan proyeknya kalau koneksinya bagus, nah lebih mudah sebetulnya praktis di akun Scratch-nya. Cuman mungkin memang akun Scratch-nya kadang ini kalau tertentu pada waktu tertentu barengan banyak, biasanya suka sering nggak cepat jalannya. Nah, kalau sudah membuka seperti ini, memulai untuk proyeknya, apapun proyek yang Ibu bikin maupun sekedar belajar segala macam gitu ya, langsung aja di-create di sini. Kak Zul, Kak Zul, ya, bisa tolong jadikan host gak? Belum dijadikan co-host. Siapa? Pau. Ya. Tadi dipindahnya belum ya? Ya, sebentar. Oke, makasih. Kak Pau, tolong direkam ulang lagi. Kak Pau, mati tuh rekamannya. Oke, Kak. Oke. Ya, siap. Fauzan. Ferry. Oh, Ferry yang jadi hostnya? Yes. Dari Ferry pindahin ke ini, ke Fauzan. Ya. Ya. Hostingnya ada di Fauzan, Ferry sesuai dengan tugasnya masing-masing. Oke, maaf Ibu. Oke, saya selanjutkan. Jadi kalau sudah buka, mau belajar pun Ibu tetap saran saya di akun Scratch yang ini. Jadi
tercatat. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya sesuatu yang perlu ditanyakan, kita akan lebih mudah untuk mengkoreksi proyeknya tuh di sini gitu ya. Timbang di WA biasanya susah. Kok kenapa saya nggak jalan, nggak ini ya. Itu pasti nanti kan pertanyaan balik lagi. Kita akan lihat seperti apa gitu ya. Nah ini kalau sudah diverifikasi akan muncul ya, ini tombol share-nya. Apapun yang dibuat itu nanti secara otomatis juga akan di save seperti itu. Ya itu yang pertama saya mengingatkan itu. Terus kemudian Bapak Ibu pertanyaan kita buka terus selama pelatihan ini sampai selesai ya. Itu lewat via untuk jalur cepatnya via WA gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah membuat akunnya dan mengerjakan di akunnya, itu sebetulnya nggak perlu tanya di WA, atau mungkin kalau mau negaskan boleh, tapi nanti proyeknya saya akan langsung lari ke sini ya. Contohnya saya buka, saya akan lihat cek di sini emailnya ada pesan apa. Di sini akan selalu akan menotifikasi. Seperti sini nih Pak Muzir Safaras, dia memfollow saya 4 jam yang lalu. Ini ada Yasa Ayatina gitu ya. Terus yang udah bikin project juga, sini akan tercatat terus. Jadi kalau ada permasalahan tinggal mungkin mengingatkan di WA, Pak ada ya, atau ada yang nggak paham atau ada yang perlu ditanyakan di sana, nanti langsung di sini. Dan kami akan coba langsung memperbaikinya atau juga membahas, dan sekalian juga itu bahan kami buat direkam juga gitu ya. Jadi nanti setelah kami bahas, kami rekam, terus kemudian di-share lagi kembali ke channel YouTube dan Bapak Ibu bisa lihat. Jadi problem Bapak Ibu semua itu enggak cuma diterima sama Bapak Ibu sendiri, tadi nanti berbagi juga dengan yang lain. Contoh misalnya yang sudah saya buat kemarin dengan akunnya kalau nggak salah Ibu Rahma Soliha ya, dengan akunnya Ibu Rahma Soliha. Nah di sini kemarin dia memulai dan langsung saya bisa lihat ya, dan itu sudah langsung saya masukkan dan saya buat di sini sebentar. Ya, sudah langsung saya jadikan materinya ke dalam channel YouTube. Jadi Bapak Ibu belajarnya tidak menunggu hari Sabtu, setiap saat itu materinya akan selalu bergulir. Nah, selama seminggu ini kita dari kemarin ya, sini sudah ada berapa materi, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai pagi ini. Jadi sudah ada 8 materi bergulir dari minggu lalu sampai sekarang. Ya, jadi pembahasan yang Bapak Ibu yang kurang paham dibahas, kemudian direkam dan dimasukkan di sini. Jadi bisa berbagi untuk yang lainnya ya. Oke. Dan mungkin saya sebelumnya sapa dulu dengan Mbak Kiko, Ibu Heni dari G83. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan, mungkin ada pengumuman yang mau disampaikan, mungkin silahkan. Saya persilahkan dari Ibu Heni atau Bu Kiko. Selamat pagi semua. Mungkin bisa langsung aja Kak Zul. Mungkin udah pada nunggu pengen belajar. Sekali lagi selamat belajar. Semoga bermanfaat dan bermakna. Terima kasih. Terima kasih Bu Kiko. Oke. Pagi ini kita akan membuat game aplikasi menggambar ya, yang tadi pagi sudah saya share dan sebetulnya beberapa waktu yang lalu juga sudah diumumkan. Tapi kemudian hari ini akan ditambahkan sedikit bagaimana nanti mengkonversinya menjadi bahasa HTML ya. Kalau ada Bapak Ibu yang kemudian bisa menyimaknya juga, yang mungkin nggak sempat langsung dengan Zoom, bisa dengan lewat YouTube ya, di channel YouTube kami siarkan langsung juga nanti rekamannya. Nah ini ada di sini, nanti bisa silahkan disimak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Faiz dalam kelas management. Kali ini saya akan membahas bagaimana membuat proyek Scratch menjadi bahasa HTML sehingga nanti browser hari kita mulai. Saya akan membuat aplikasi ini. Aplikasi akan yang pertama saya save, saya buka di sini ke alamat save tester github.io ya, dan nanti saya buka ini ya. Nah, kita pergi ke alamat di sini. Nah, ini aplikasinya ada di sana di ini sebenarnya sama aplikasi Scratch yang dimodifikasi sehingga ini kelebihannya ukuran layar kita bisa kita setup sendiri sesuai dengan kita lihat ini ukurannya 760 kali 360. Jadi kalau lupa ini aja kalau cari model kita klik perhatikan setnya sudah berubah ya. Oke, kita kembali ke data semula. Oke, itu tadi sepintas. Saya pikir tidak perlu di sini, nanti memakan waktu, sayang waktunya, nanti bisa disimak di luar ini aja. Saya menunjukkan saja. Nah, materinya adalah kita akan mulai, saya menjelaskan yang oke. Ya, pensil menggambar. Nah, kita lanjutkan minggu lalu untuk menjelaskan. Jadi kalau kita buka, ini sudah jadi. Terus kemudian kalau Ibu Bapak mau meremik, itu caranya di Insights dulu. Lalu kemudian silahkan dikembangkan. Nanti karena ini punya saya sendiri, jadi tidak muncul tombol share-nya ya. Seperti Kazul bisa dibesarkan suaranya, Kazul, yang dari komputer sama mic. Oh, oke. Soalnya di live stream dia. Sudah besar? Tes? Oke, sudah. Oke. Tes 1. Oke. Ya, selanjutnya kita akan bahas pembahasan ini ya. Jadi kita coba kenalkan lagi seperti kemarin, mengingatkan ini kemarin kita di tombol motion ya. Kita kenalkan, sekarang masuk ke dalam tombol looks. Nah, tombol looks ini ya saya akan membuat. Jadi teman-teman, ini namanya sprite, saya ingatkan lagi membuatnya di sini. Ini buat yang kalau sudah siap ready dipilih, silakan diambil, misalnya ambil pisang gitu, masuk di sini. Ya. Nah, kemudian di sini di tombol looks ini untuk kita membuat balon kata gitu ya, untuk berbicara. Misalnya kalau low nih, kalau kita klik dia akan muncul hello. Nah, hello-nya ini Bang, ini buat apa nih Bang, lihat Bang? Hello-nya ini akan punya waktu 2 detik kemunculannya. Nah, blok yang bawah ini tidak ada waktunya. Jadi kalau diklik dia akan muncul terus. Jadi nanti kapan kita menggunakan perlu muncul terus atau tidak, seperti itu. Selanjutnya ini sama prinsipnya, hanya mungkin secara grafis aja yang berbeda. Di sini grafisnya kita lihat di sini, nggak kelihatan, harus diklik ya. Ini ada titik ya, seperti orang bergumam gitu ya, berpikir.
Nah, ini juga sama, ini bisa diisi, sama ini tidak ada waktu. Ini akan muncul terus. Selanjutnya ini, nah ini menjadi sangat penting ya. Saya besarkan biar nampak. Nah, Sweet Custom ini nanti selalu berhubungan dengan kostum yang ada di dalam sprite. Ya, ini kumpulan sprite di sini, tapi setiap sprite punya custom. Nah, customnya di sini bisa kita tambahkan. Nah, jika nanti kita membuat animasi, custom ini akan sangat membantu. Jadi bisa kita tambahkan. Misalnya pisangnya mau saya bikin 2, ini diklik kanan, diduplikat, dia sudah jadi. Terus kita pengen bikin pisangnya bergerak. Yang ini misalnya mau lepas gitu ya. Nah, jadi kita punya pisang bergerak seperti itu. Nah, ini prinsip animasi. Ya, kemudian selanjutnya juga begitu. Kita mau tambah lagi, duplikat saja yang ketiga, kemudian pisang yang di sini sudah misalnya lepas. Ya, sudah lepas. Jadi kita sudah punya gerakan pisangnya melepaskan diri dari kumpulannya. Nah, semacam itu. Oke, nah ini berhubungan Sweet Custom ini terhadap sprite ya, kostum yang ada dalam sprite di sini. Nah, ini kita bisa pilih tadi ya. Kalau kita perhatikan tadi banananya ada 3. Nah, ini ada namanya di sini ya. Nih, kita lihat dia otomatis menambah. Kalau banana ini biasa, dia langsung ada nomornya. Seperti itu. Nah, di sini ini sudah keluar juga di sini. Jadi kita mau pakai banana yang berapa? Kalau kita klik, ya ini banananya sudah yang pakai yang 2. Yang di sini pakai banana yang 3. Nah, ya sudah lepas. Nah, kita mengklik di sini untuk mengecek codingnya bekerja atau tidak. Jadi kalau kita klik, dia akan langsung jalan. Jadi kalau misalnya kita rubah ke banana yang pertama, kalau belum kita klik, dia masih posisinya pada banana yang ketiga tadi. Kalau kita klik, baru kemudian dia berubah. Banananya sudah banana yang pertama. Selanjutnya, kemudian next costume. Nah, kalau next costume ini kita tidak milih, dia secara otomatis akan nanti bergantian. Ingat waktu kita membuat yang minggu lalu melihat bergerak beruang, nah itu next costume. Jadi kalau ini kita gunakan, perhatikan pisang di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, jadi terus akan bergerak terus menerus. Kalau kita klik. Nah, seperti kemarin ada coding yang menjadi sangat wajib, hampir selalu digunakan, yaitu forever. Nah, ini kalau kita masukkan, next custom ini tidak perlu kita klik secara manual, tapi kita klik saja di sini, dia akan bergerak terus-menerus. Ya. Nah, ini defaultnya memang sangat cepat karena tergantung kemampuan komputer kita juga masing-masing. Nah, untuk mengatur waktunya, masih ingat ya, kita tambahkan wait, nah, jeda waktunya. Tambahkan jeda waktunya, berapa yang mau jeda waktu antar perubahan custom 1 ke custom berikutnya. Seperti itu. Nah, kalau kita buat misalnya 0,2 detik, ya kita tes di sana, kita klik gini, nah dia akan kelihatan. Jadi setiap 0,2 detik dia akan merubah kostumnya. Oke, setelah itu kita tahu bagaimana menggunakan Sweet Custom ya. Masuk selanjutnya pada backdrop. Backdrop sama saja, prinsipnya pada kostum, hanya beda dia tempatnya aja. Ya, ini prinsipnya sama. Tempatnya kalau kostum itu ada di sprite, tapi kalau backdrop dia tempatnya ada di stage. Ya, jadi kalau kita klik stage di sini, yang paling kanan ini, ya kanan bawah. Nah, dia ada sama prinsipnya seperti sprite, dia ada backdrop. Kalau di sprite istilahnya kostum, kalau di sini backdrop, karena memang dia untuk latar belakang saja. Nanti ada coding tertentu yang nggak bisa akan muncul di sini karena dia sifatnya sebagai backdrop. Nah, backdrop ini kita ambil contoh, misalnya bagaimana mengambilnya. Kita bisa dari sini pilih misalnya. Ini dari pilih yang sudah ada. Misalnya kita mau ambil ini gambar yang pantai. Ya, ini langsung sudah masuk.
Kalau kita mau nambahkan lagi, sama seperti biasa. Ini kita tambahkan. Kita bisa ambil lagi misalnya yang saat sampingnya. Nah, kita sudah punya 2 backdrop yang sudah kita isi. Nah, yang pertama defaultnya memang selalu kosong. Ini bisa kita buang, kita klik saja. Ya, langsung kita klik saja, langsung buang. Nah, kalau mau menambahkan dari sini juga bisa, caranya kemudian boleh dengan cara diduplikat, dia menduplikat dari atas. Terus kalau kita misalnya mau menambahkan teks di sini, kita tinggal klik teksnya, kita tulis di sini. Misalnya ini untuk latar selesai misalnya. Nah, ini terus warnanya juga bisa dirubah. Kita klik di luar, oke. Ini, nah ini perlu penting diketahui juga. Kalau kita bikin teks seperti ini, ya untuk bisa diatur, sebaiknya memang kita convert dulu ke vektor, ya. Saya ulangi. Jadi misalnya ini saya duplikat. Kita mau edit nambahin teks, ini kita rubah dulu ke vektor supaya bisa diatur-atur posisinya. Nah, ya, misalnya selesai. Nah, itu ini bisa kita atur. Ini juga kita besarkan. Gitu. Selanjutnya setelah kita sudah kenalkan backtext dan ini backdropnya, kita kembali lagi ke kodenya. Ya, nah di stage ini tadi kita kenalkan di sini sweet backdrop, jadi kita akan taruhnya di sini. Sweet backdrop seperti tadi, lihat ya, kalau kita berada di stage ini ada coding yang memang tertutup. Nah ini bisa kita lihat, motion tuh nggak bisa, ya. Look sebahagian, tidak semuanya muncul gitu ya. Jadi secara otomatis sudah membantu. Kebayang kalau kemudian kita belajar pemrograman yang saya bilang dengan bahasa sinteks, itu kemungkinannya semua terbuka semua. Jadi kesulitannya cukup tinggi untuk bisa memahami dan menghafal. Jadi kalau ini udah langsung dibagi, ini nggak akan muncul. Pada saat di stage, hanya ini yang bisa dipakai. Karena kebutuhannya sebagai backdrop, kita ambil contoh misalnya sweet backdropnya di sini. Kalau mau kita ini ganti sama seperti tadi, ya ada Canyon, ada apa lagi di sini yang bisa dia ganti, Canyon 2. Oke, ada bisa lagi next backdrop. Next backdrop ini nanti untuk pilihan sama, ini dipilih ini, lalu kemudian di sini bisa langsung secara otomatis sama seperti ini. Jadi ini sama. Jadi kalau kita pilih ini, mengambil ini sama aja. Seperti itu. Jadi ini kalau kita klik, dia akan merubah. Kalau kita mau bikin yang next backdrop, kita klik, ya. Nah, seperti itu. Sama seperti tadi, untuk bikin terus-menerus, ingat ya, forever yang kita gunakan. Nah, kalau ingin berputarnya tidak terus-menerus, ada jumlah tertentu yang mau kita inginkan. Ya, minggu depan nanti kita akan banyak gunakan ini, namanya repeat. Nah, ini nanti ada berapa nilai pengulangannya. Apakah 10, 2, 3, gitu ya, berputar. Jadi kalau ini 10 berarti 3 kali berputar, 10 kali berputar. Itu agak 4 minggu lalu. Gitu. Ini saking cepatnya. Nah, untuk supaya bisa lihat seperti tadi, kita taruh wait. Supaya bisa kelihatan, ada jeda waktunya 1 detik untuk bisa lihat perubahannya. 1 indah, 1, nah seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti mau bikin materi atau Ibu Bapak mau mempresentasikan tentang materinya misalnya secara satu-satu, misalnya backdropnya aja bisa kita bikin seperti ini, repeat misalnya ada 10, kemudian jeda waktunya berapa, seperti itu. Ambil looknya, ambil yang next backdrop boleh, karena mau berurut ambil yang wait-nya. Ya, kalau misalnya ini sebuah materi yang dibaca nanti kira-kira butuh waktu setengah detik, ya berarti kita 30 detik. Jadi kalau kita klik setelah 30 detik, background ini dengan otomatis akan berubah ke
backdrop selanjutnya. Ya. Oke, sampai di sini saya balik lagi melanjutkan kode yang berikutnya. Jadi kita sudah pahami sampai kita lihat di sini yang full sudah sampai backdrop ya. Selanjutnya ada ini ada untuk perubahan ya, ada ini saya tutup dulu. Ini ada change size, ada set size ya. Dua ini. Nah, selalu diingat dalam bahasa pemrograman discrete, change dan set. Nah, perlu dipahami. Change ini adalah perubahan, jadi apakah itu menambah ataupun mengurang. Kalau menambah, ya otomatis nilainya plus. Kalau mengurang, ini nilainya minus. Seperti itu. Ya, jadi misalnya mengubah ukuran, misalnya ukuran pisangnya ini makin membesar atau makin mengecil. Kalau mengecil kita kasih minus, misalnya dia mengubah nilainya 1 gitu. Jadi akan mengubah nanti si pisang, perhatikan makin lama makin kecil. Kalau ini saya manual, saya klik. Kalau kita masukkan forever yang terus menerus ya, kita lihat saya sekali klik langsung pisangnya mengecil. Bagaimana mengembalikan pisangnya? Ya ini, kita gunakanlah kemudian set size-nya 100%, kita klik langsung pisangnya kembali lagi ke dalam ukuran semula. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu ya, pelan-pelan. Lalu kemudian masuk selanjutnya. Ada setelah kita size, kemudian ada di sini untuk nanti perubahan warna ya, biar nggak pusing. Ini saya buangin dulu semua biar kita fokus pada bentuk codingnya. Oke, kita tadi change color-nya, tadi sudah, sekarang change color. Change sebetulnya bukan hanya color, di sini ada pilihan. Jadi ada warna yang mau dirubah atau fish eye. Fish eye itu adalah efek dari lensa mata ikan. Ya, kemudian juga di sini ada efek whir, memutar. Ya, nanti coba kita lihat ini pisangnya tuh ya berputar. Jadi grafisnya diputar gitu ya, seperti kalau dia di mixer, pakai ada mixer kue. Nah, kemudian kita gunakan lagi kalau misalnya mau mengembalikan itu setnya kepada semula ya, clear set. Nah, bisa kita ambil yang clear. Nah, ini ya, clear graphic effect kita kembalikan lagi. Jadi dibikin seperti semula. Ya. Nah, kemudian ada efek di sini pixel. Nah, ini penting nih buat nanti yang bikin materi, misalnya pakai style pixel art, ini bisa nanti bikin karakternya melihatnya atau mencari ide gambarnya dengan menggunakan ini ya. Kita lihat gambar pisangnya, kalau kemudian saya ubah nilai pixelnya 25. Saya change lagi 25. Terus, nah semacam itu. Lama-lama menjadi kotak kuning dan hitam. Kita clear dari kembali. Ya, ini berguna banget pada nanti membuat buat yang senang membuat karakter, itu bisa kita ambil. Misalnya di sini saya contohkan, saya ambil karakter. Di sini ada ayam yang cukup bagus, nanti dijadiin contoh sampel untuk pixel. Anak-anak ayam, animal. Oh, ini dia. Ya. Ini kalau kita gunakan change pixelnya ya. Nah, mungkin nanti ada yang baru, ada yang tanya, loh kok ini codingnya hilang? Ya, tadi kita di sini codingnya. Sekarang spread baru berarti masih kosong dan baru kita masukkan. Nah, ini kita lihat perubahan pixel 25-nya. Nah, kadang ada nanti di angka tertentu misalnya cukup menarik. Jadi nggak usah 25, misalnya kita cari di 55 misalnya. Nah, ya, ini style picture art.
Oh ini menarik nih, bagus. Nah ini jadi untuk karakter ya, bisa kita pakai. Selanjutnya ada mosaik ya, dites saja. Nah tuh lihat makin banyak, clear 1. Kalau kita bikin 55 efeknya langsung seperti itu ya. Jadi kalau misalnya buat bikin tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya, 55, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti buat bikin perkalian ya. Buat bikin perkalian ini ya langsung berguna banget nih ya. Misalnya 3. Ini saya clear 3. Ya, seperti ini. Oke, selanjutnya setelah change dari efek ya ada color dan segala macam. Nah, ini juga menjadi penting show dan hide. Nah, dalam project yang menggambar animasi itu kan menggambar pensil berwarna, nanti ini kan digunakan nanti show dan hide ya. Nanti untuk menghapus atau untuk memunculkan pensilnya atau segala macam ya. Atau juga nanti yang lainnya. Kemudian sini ada go to front. Go to front ini lebih kepada nanti mengatur layout sprite-nya. Ini seperti ini, tulisan selesainya kan tertutup ya. Di sini anak ayamnya tertutup. Sebentar, anak ayamnya saya bikin clear effect aja. Biar kembali 1. Ya. Nah, kita lihat di sini gambar anak ayamnya tertutup sama pisang. Kalau kita kembali ke anak ayam, kita pingin anak ayamnya ada di depan pisang. Nah, ini gunanya kemudian go to front layer. Kita klik ini, anak ayam itu akan pergi ke depannya pisang. Kalau pingin di belakangnya, kita kembali ke back, dia akan pergi ke belakangnya pisang. Nah, go and back ini dia akan pergi ke depan dan ke belakang seperti itu. Nah, yang bedanya dengan yang ada layernya, ini akan punya nilai layernya berapa, dia mau ke belakang, berapa layer dia akan pindah ke depan. Ya, ini layernya 1, 2, 3 ya. Jadi ada pensil, ada pisang, ada anak ayam. Jadi kalau kita jajarkan begini, kita lihat di anak ayamnya dia ada di 2. Kalau saya klik back, dia akan mundur paling belakang. Kalau saya pilih front, dia akan maju di paling depan. Ya, nah ini fungsinya seperti itu. Kalau yang ini untuk akan mundur satu-satu atau maju satu-satu. Ya, mundur satu-satu atau belakang satu-satu. Lihat ya, ayamnya paling belakang. Sekarang saya majukan satu-satu. 1 di depan pisang, 1 lagi di depan pensil. Ya. Nah ini sangat berguna nanti begitu nanti bikin project yang oh ini kenapa tulisan tombolnya kok ada di belakang, saya pengen di depan. Nah ini untuk kebutuhan layoutnya nanti. Oke, selanjutnya kepada custom number, kemudian ada background number dan ada size. Nah ini adalah nilai-nilai yang bisa diisikan nanti pada nilai-nilai yang di sini. Misalnya change size mau diisi apa? Ini bisa diisi size. Nah, size-nya ini nanti kemudian bisa kita tentukan. Ya. Bisa kita tentukan nanti lewat variabel. Jadi mau diisi berapa. Ya, seperti itu. Atau seperti kita kemarin pakai random. Nah, change size-nya misalnya pakai random. Nah, ini contohnya gini. Ya. Kalau size nanti ada namanya, jadi misalnya berapa nilai yang mau dirubah, ini kita bisa masukkan. Nah, lalu selanjutnya untuk yang custom number dan background number, ini untuk mengarahkan, ya, misalnya contoh ini pisang, kita ambil tadi custom number, ya, karena dia spread jadi bukan backdrop, jadi custom number ya. Kalau back ini backdrop nanti kita gunakan di sini. Nah, untuk custom number kita bisa pilih custom number-nya pisang ini, ya, itu pilihannya ada number dan name. Ya, kalau kemudian kita akan mengarahkan custom number-nya pisang ini, kita pilih misalnya di custom nomor 3.
Misalnya contohnya codingnya sebagai berikut. Saya contohin seperti ini. Ya. If jika apa? Contoh jika kita masukkan operatornya. Nah, di sini kita akan masukkan nanti seperti ini. Nah, jadi custom number-nya sama dengan berapa? Custom number-nya misalnya saya kasih nomor 2. Ini artinya custom number pisang ini dipilih yang nomor 2. Nomor 2 itu yang ini. Ya, saya kasih tanda biar kelihatan perbedaannya, saya coret. Ya. Nah, kita lihat. Jadi kalau kayak saya ini kalau saya keluarkan, saya klik, lihat nih pisangnya tuh yang ada garisnya ya. Kalau saya pilih yang satu, dia akan nanti akan memilih yang satu seperti itu. Jadi ini hubungannya dengan custom. Jadi kita bisa pilih karena nanti ada satu saat yang kita tidak semua customnya kayak tadi next atau memilih, tapi misalnya nanti menentukan saja. Saya cuman di sini doang gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi ini nanti ini tidak kita gunakan dulu ya biar nggak terlalu jauh lompat materinya. Tapi dikenalkan aja dulu. Oke, selanjutnya untuk yang backdrop sama ya prinsipnya sama dengan yang custom, hanya dia digunakannya untuk backdrop ya. Tadi nggak bisa di sprite, dia bisanya di backdrop. Misalnya kayak gini nih, next backdropnya kita bisa tentukan gitu ya dengan model seperti ini. Backdrop. Nah kan ini kita pilih ya. Nah, kalau nanti ada yang pakai if then tadi, jika ketemu itu ya misalnya berubah. Nah, itu dengan cara seperti tadi. Ya, if then misalnya jika nanti pada posisi latar belakangnya itu kita ambil yang sama dengan ya. Jadi di sini kita ambil, nah kan ya lihat kalau di backdrop yang muncul cuma backdrop ya, yang customnya udah nggak muncul. Nah di sini jadi jika backdropnya yang kita pilih adalah number, di sini backdropnya kita punya 1, 2, 3 ya, kita pilih misalnya yang 3 ini ada yang tulisan selesainya. Nah ini kita tulis aja yang 3. Nah, tandanya dia memilih yang backdrop ketiga. Nah ini kita pisah contohnya. Jika apa misalnya, jika backdropnya nanti milih yang ketiga, misalnya keluar suara gitu ya, keluar suaranya. Nah itu codingnya adalah ini kita tambahin jika ini posisi backdrop nanti berubah di yang ketiga, misalnya keluar suara gitu. Nah kita ambil aja nih start sound misalnya. Start sound yang ini yang bunyinya pop ya, pop dia cuman apa namanya ini karena suaranya pendek pop gitu doang. Tapi kalau nanti lagu itu pilihnya jangan yang ini, tapi pilihnya yang nanti until dawn. Jadi sampai selesai lagu itu diputar, baru kemudian menjalankan perintah di bawahnya. Ya, seperti itu. Jadi ini kalau kita klik itu akan bunyi nih. Ini kalau lagu panjang dia akan panjang. Nah, contoh kita bisa juga merecord di sini. Nah, ya. Tes 1 2 3 tes. Oke, ini grafiknya, ini bisa kita edit. Saya ulang lagi. Tes 1 2 3. Oke, saya save. Nah, ini dengarkan. Tes 1 2 3. Nah, saya mau contoh di sini. Jadi di sini kita bisa record kan tadi ya recording. Nah, jadi kalau ini diklik tes 1 2 3. Nah, jadi pada saat nanti kita bikin coding backdropnya berubah di nomor 3, maka akan berbunyi seperti itu. Ya, ini cara penggunaannya. Nggak usah dihafalin Bu, dilihat dengar Bapak Ibu ya, ini dilihatin dulu nanti satu saat proyeknya kita akan pakai. Oke, selanjutnya kita masuk ke sound. Ya, kita masuk ke sound. Kita kecilkan dulu ini. Oke, jadi penjelasan ini kita sampai jam 11 ya. Nanti kita istirahat sebentar lalu kita langsung ke project yang pensil warna karena itu sebentar langsung untuk mengubah. Oke, selanjutnya sound. Saya akan jelaskan sound. Di sini seperti tadi yang saya bilang, sound ini untuk sampai selesai ya. Ini kan tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Nah, bedanya kalau dengan yang ini
Nah, kalau saya klik dia berhenti. Kalau ini saya klik lagi, dia nggak berhenti. Dia harus menyelesaikan dulu suaranya sampai selesai, baru coding di bawahnya boleh dilanjutkan, kira-kira gitu. Ya, jadi kalau misalnya ini ada perintah bergerak misalnya ya, nggak bisa di backdrop. Kita next backdrop gitu ya. Jadi dia selesaikan dulu suaranya, baru backdropnya berubah, gitu ya. Ini saya klik, perhatikan backdropnya. Nah, backdropnya baru berubah ya. Jadi ini coding itu berurut. Nah, kalau kita pakai yang ini nggak nunggu sampai selesai suaranya, langsung dia menjalankan perintah di bawahnya. Jadi kalau saya klik, lihat ya, belakangnya backdropnya langsung berubah. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya pengen berubah presentasi, pengen berubah di halaman, terus ada musiknya denger, nah jangan pakai yang ini. Ya, harus pakai yang Until Dawn. Jadi berubah latar belakangnya nih, lihat saya klik berubah. Suaranya jalan sampai selesai, atau kebalikannya. Suaranya sampai selesai dulu. Baru backgroundnya berubah. Ya. Oke, selanjutnya masuk yang di stop all sound. Nah, ini untuk memberhentikan suara. Jadi kalau bikin nanti ada latar belakangnya suara nyanyi gitu ya, itu mau di stop, tinggal diklik ini akan berhenti ya, seperti itu. Misalnya contoh ini saya tambahkan forever ya, biar jalan terus menerus nyanyinya. Tes 1 2 3 ya. Tes 1 2 3. Nah, saya klik stop, dia langsung otomatis berhenti ya. Nah, ini nanti digunakan misalnya kita misalnya mau ibu punya kumpulan lagu-lagu pilihan ibu, bikin aplikasi misalnya di setel gitu ya. Ibu bisa bikin ada 2 lagu atau 10 lagu. Oke, nanti bikin sini tombolnya apa untuk memberhentikan, seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya setelah stop all, kemudian change. Nah, ini yang mungkin saya nggak begitu ngerti tentang musik nih, tanggal lagu dan nada kayak gini ya. Ini yang ngerti nanti bisa disilahkan di dalamin. Ini seperti tadi change sama untuk mengubah. Kalau set kita men-set di mana yang mau kita buat gitu ya. Ini nanti pilihannya macam-macam. Ada efek suara segala macam ya. Ini banyak set change-nya apa yang mau dirubah. Ini ada pitch, ada pan left, kiri kanan gitu ya. Oke. Lalu kemudian set clear sound. Nah, jadi sama kalau sudah kita rubah suaranya kan ya. Apakah pitch-nya, apakah pan left, kiri kanannya. Kalau kembaliin seperti ini berarti dikembalikan ke awal ya, seperti itu. Oke, change kalau ini kita untuk mengatur volume ya. Ini untuk mengatur volume yang ini. Ya, ini untuk mengatur volume, untuk mengubahnya. Jadi mengurangi per 10 atau mau menambah per 2 gitu ya. Jadi bikin volumenya misalnya mau dimakin digedein, nah kita pakai change berarti klik nambah, makin besar seperti itu. Ya. Nah, set sama prinsipnya. Jadi kita sudah mengenalkan set dan change. Set tadi kembalikan ke set kita yang mau kita buat. Jadi kalau ada nyanyian mau di set berapa gitu ya. Nah, kita ambil tadi recording nih ya, kita bikin setnya 50 misalnya, 30 nih ya. Saya klik tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ya, ini nanti kalau kita besarkan dia akan besar, atau kita kecilkan makin kecil seperti itu. Nah, oke, selanjutnya volume ini sama. Jadi ini nanti yang untuk mengisi nilai-nilai yang ada di dalam blok ya. Ini nanti yang berhubungan dengan variabel nanti. Jadi volumenya, nama volume ini bisa dimasukkan di sini, dan nanti nilainya tergantung mau diisi apa. Ya, nanti penggunaannya nanti kita contohkan dalam project-project. Oke, sampai sini kita masuk ke dalam coding yang paling penting
Nah, kuning 2 ini coding yang paling penting banget ya, sebenarnya semua penting tapi ini selalu sering digunakan ya. Yang pertama bendera hijau, ini pasti digunakan, nggak mungkin nggak digunakan. Karena dia memulai project, kita akan mengklik bendera hijau, artinya ini akan kita gunakan. Ini artinya ketika bendera hijau diklik, dia melakukan coding di bawahnya. Seperti itu. Ya. Misalnya ganti backdrop. Jadi otomatis begitu kita klik, backdropnya berganti. Ya, diklik, kita stop, diklik, backdropnya berganti, Canon 2 misalnya, atau berapa yang mau dirubah, gitu ya, sesuai dengan pilihan kita. Seperti atau tadi suara, begitu diklik, recordingnya jalan. Ini stop, klik, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Jadi langsung muncul, ya. Nah, selanjutnya yang ini yang kita sebut blok event ini adalah blok pemicu atau trigger. Jadi kita bisa bikin kapan sebuah coding kita akan dijalankan. Nah, jadi kita bisa bikin kondisi. Misalnya coding ini akan dijalankan kalau misalnya kita taruh codingnya ada di ayam gitu ya. Ayam ini kalau tersentuh sama mouse kita misalnya menjadi membesar atau mengecil. Nah, itu kita bikin kondisi ya. Jadi ayam ini, ntar nih saya bersihkan dulu. Kita buat ayam kalau kesentuh dia misalnya membesar. Jadi kita ambil di sini ada when space, nah atau yang nih space keypress ya. Jadi kalau diklik keypressnya nanti dia akan membesar atau mengecil, gitu ya. Atau terserah mau diklik jalan juga bisa ya, misalnya ini. Jadi kalau kita klik nih spacebarnya, nah anak ayamnya jalan. Nah ini namanya blok pemicu. Jadi blok ini akan dijalankan kalau apa? Nah gitu ya. Jadi kalau spacebarnya diklik dan atau yang lain di sini banyak, ada panah atas dan segala macam, ya. Misalnya kita mau huruf G, kalau huruf G yang diklik, nah dia akan jalan. Biasanya kalau game umumnya standarnya ASWD gitu ya, kalau pakai huruf. Tapi kalau tanda panah kita tinggal gunakan yang seperti ini, right ke kanan gitu ya. Jadi kalau kita klik panah kanan, dia akan jalan ke kanan. Nah ini namanya kelompok blok untuk trigger pemicu. Nah pemicu ini ada beberapa macam. Yang kedua, jika spread ini diklik, nah artinya kalau tadi kita mengklik si ayamnya, maaf ini saya copot dulu biar tidak mengganggu saya ya. Nah, si ayamnya ini, kalau tadi kita akan menekan tombol spacebar baru bergerak, kalau sekarang kita diklik ayamnya, nah, ayamnya yang bergerak, gitu ya. Jadi di ayamnya. Jadi kalau ayamnya jalan ya kita ikutin, seperti itu. Ya. Selanjutnya nah ini ada when backdrop. Jadi ketika backdropnya berubah itu juga bisa melakukan coding apa ya. Jadi kita contoh, nah ini karena ini berhubungan dengan backdrop berarti kita taruhnya bukan di ayam ya, kita taruhnya bisa juga di sini. Bisa juga taruhnya di sini. Misalnya switch backdrop, ketika backdropnya kita pilih yang apa nih? Oke, inilah ya, atau yang Canon 2. Ini kita lihat. Jadi ketika nanti backdropnya berubah, ya backdrop di sini ada 1, 2, 3 yang Canon 2 yang ada selesainya. Oke, kita biar ingat Canon 2. Ya, Canon 2. Berarti kalau nanti Canon si backdrop berubah pada posisi Canon 2, maka coding di sini akan dijalankan, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di backdrop saya pingin setelah 2, saya mau memulai membunyikan sound saya. Ya, ini kalau saya klik gitu ya. Nah, dia bekerja seperti itu.
Nah, tapi nanti di sini kalau dia pada posisi backdropnya di sini, ya dia nggak akan jalan, gitu ya. Posisinya bukan. Tapi kalau diklik kan dipindah, nah berpindah gitu ya. Nanti seperti itu. Nah, karena ini kita ngetes, nah ini kita klik di sini. Nah, kalau kita gunakan dalam coding, ini nanti begitu dia berubah, dia akan keluar suara. Misalnya berubah ke, ini pantai ya, kalau kita pantai, suara angin gitu. Nah, seperti itu. Nanti semua kita contohkan dari materi yang saya sampaikan. Jadi materinya nanti didetilkan lagi, jadi Bapak Ibu bisa lebih paham. Nah, selanjutnya masuk ke dalam, nah ini menyangkut banyak pilihan. Ada suara sama timer, ya. Nah, ini udah menyangkut nanti kalau kita bikin project yang berhubungan dengan suara maupun dengan timer. Timer tuh waktu. Nah, pemahaman waktu di sini di dalam Scratch kita lihat ya, ini saya waktunya saya munculkan sebentar. Waktu ada di mana ya waktu? Ya, timer waktu dimunculkan, nanti dia akan muncul angkanya di sana, dia akan jalan terus-menerus dan dia jalan terus tidak pernah berhenti. Jadi dari nol terus selama proyeknya tidak kita stop ya. Selama proyek tidak stop. Atau tadi variabel mengacu pada variabelnya pada variabel misalnya suara. Kalau ini waktu, ini suara, seperti itu. Ya. Nanti kita contohkan di proyek-proyeknya. Selanjutnya, when I receive message. Nah, ini 2 ini berhubungan banget. Nah, dan 3 lah ya, ini karena berdekatan juga. Ini nanti pada proyek kita membuat yang lebih ke animasi atau presentasi ataupun cerita ya, bikin cerita interaktif, ini penting banget ini. Ya. Jadi when I receive ketika pesan ini disebarkan atau disiarkan, di mana maaf saya akan coba bikin di ayam ya. Ini saya copot dulu semua ya. When I receive, dan ini broadcast dan ini broadcast until ya. Kita gunakan 2 aja, ini hampir untuk awal ini biar nggak terlalu materinya terlalu banyak sekali. Nah, di sini saya ambil contoh ketika nanti ayamnya menerima pesan. Jadi pertama saya bikin ayamnya kalau diklik dia menyampaikan pesan ya. Jadi saya bikin when. Nah ini. Ketika sprite ayam ini masih nempel aja ya. Nah, ketika ayam ini diklik di sini, dia nanti akan membroadcast pesan ya. Ini standarnya sudah ditulis message 1, kita bisa bikin di sini. Misalnya pesannya suara gitu ya. Bebas ini. Ya. Kita bikin suara. Jadi dia akan menyiarkan pesan suara gitu ya. Nanti akan ditangkap oleh siapa? Misalnya pesan suara ditangkap sama pisang. Ya, ini saya buang dulu. Nah, kita ambil when I receive-nya. Jadi di ayam, ya di anak ayam ini, nah, karena ini dia menyiarkan, ya membroadcast, yang menerimanya pisang, maka pisang menerima pesan, kita samakan pesannya suara gitu. Karena nanti akan banyak sekali broadcast yang akan kita buat. Misalnya nanti ada proyek yang beberapa akan sering. Nah, di sini apa perintahnya? Misalnya tadi membesarkan atau pisangnya bersuara lah ya. Kita masih masukin di sound aja biar sambil. Nah, ini ada suaranya beat. Wah, gitu ya. Jadi ini kalau diklik di sini dia bunyi karena di sini. Tapi sekarang saya akan mengklik di ayamnya ya. Di ayamnya kalau diklik, nah, pisangnya bersuara. Ya, tapi dalam visual nggak muncul, kita akan coba pisangnya kita tambahkan ada yang lain secara gambar biar nampak. Kita ambil misalnya di color ya, biar kelihatan.
change color. Nah, jadi kalau saya klik ayamnya, perhatikan pisangnya warnanya berubah ya. Jadi pisang ini menerima pesan dari ayam untuk menerima pesan. Lalu apa yang setelah menerima pesan? Lalu dia menjalankan coding ininya, menjalankan suara dan mengubah efek colornya. Nah, perlu dipahami juga, sering juga misalnya ini kenapa nggak jalan gitu ya. Nah, kita perlu, kapan kita perlu pakai forever dan kapan tidak ya. Kalau untuk terus-menerus tadi oke. Nah, karena ini ya, untuk kasus di sini, karena dia hanya saya butuh sekali, saya nggak butuh forever. Karena dia pasti akan jalan, karena apa? Karena dia nunggu perintah dari ayamnya diklik. Dia otomatis pasti akan jalan ya. Seperti itu. Jadi dia menunggu, kalau udah terima dia pasti jalan. Beda kalau kemudian kita tambahkan forever. Ya dia akan jalan terus-menerus. Begitu keterima, dia akan jalan terus-menerus. Ya, jadi kapan kita menggunakan harus terus-menerus, kapan tidak. Nah, biasanya kalau hanya untuk efek sekali, 2 kali, ya cukup, nggak usah pakai forever. Kita pakai ini. Tinggal main di kliknya aja, gitu kan. Nah, jadi sama. Dan ini bisa digunakan juga untuk gerak juga bisa. Jadi ini untuk menggerakkan pisang, tambahin di sini move. Oke. Oke, sudah jam 11 kurang 5 menit. Kita jeda dulu istirahat selama 10 menit ya Bapak Ibu. Sambil saya menyiapkan juga untuk proyek yang nanti setelah ini Bapak Ibu boleh siapkan akun Scratch-nya dibuka, atau kalau nanti berat boleh langsung di desktop-nya saja. Mungkin kalau yang bisa nontonnya lewat YouTube malah enak ya, YouTube-nya ditonton terus sambil ngerjakan proyeknya. Oke ya, nanti kita mulai jam 11:05. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda 10 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang
Zen, lalu men-set warna pensilnya nanti yang dituliskan warna merah, lalu kemudian men-set ukuran pensilnya nanti tebalnya 2. Nah, kemudian saya ambil forever yang codingnya nanti dalam forever akan mengulang terus. Ya, apa yang diulang? Yang mengulang itu pertama adalah waktu posisi. Jadi posisi pensil ini supaya dia bisa mengikuti mouse kita pilih di sini adalah mouse pointer. Ya, nanti dia pensil ini akan ikutin mouse pointer ini. Lalu kemudian kita ambil if zen. Nah, if zen ini adalah jika kondisi penanya ditekan maka akan menulis, jika kita tidak tekan maka penanya akan berhenti menulis. Kita ambil di sini, open, kita ambil di zen sehingga naik dia mouse down. Jadi kalau mouse diklik menulis, tapi jika tidak, nah jika diklik mouse-nya kita tekan, kita tahan untuk menulis, maka kita akan buat penanya turun ke bawah untuk menulis. Jika tidak, sebaliknya penanya akan up ke atas jadi tidak menulis. Nah, ini kita masukkan di bawahnya foto di dalam forever. Nah, di coding inilah yang codingnya diulang-ulang ini. Dia akan diulang-ulang terus. Jika klik dia akan menulis, jika tidak dia akan ketik, jika tidak maka penanya tidak menulis, terus begitu seterusnya. Nah, posisi penanya akan mengikuti posisi mouse pointernya. Oke, kita coba ya. Klik hijau. Tapi kenapa tidak mengikuti? Nah, ini ada triknya. Triknya adalah sebentar. Triknya pada sprite pensil ini kita klik dan kita lihat ke customnya. Nah, syaratnya supaya dia bisa menulis ini adalah, nah, lihat posisi pensilnya. Kita lihat di sini ada tanda plus nih ya. Nah, posisinya si pensil ini jangan
Halo Kak Fauzan. Halo Fauzan. Kak Ferry. Halo, tes tes. Kak Fauzan, Kak Ferry. Oke, Bapak Ibu, kita bisa lanjutkan lagi. Kak Fauzan, halo. Kak Fauzan, Kak Ferry. Halo, Kak Ferry, Kak Fauzan. Ya, ya Pak. Ya. Nanti jangan dimasukin dulu, siapin aja nanti ini berapa semua ya yang hadir? Ada berapa? Ya, tadi 36. 37. Ya, 37, ini 36. 36. Oke, boleh nanti dibagi dua aja kali ya. Dibagi dua aja, saya istirahat dulu, dibagi dua ke Ferry dan ke Fauzan. Langsung dibimbing praktek bikin yang ini ya. Bikin ini, nanti kemudian ini kan gampang, setelah itu langsung di-convert ke HTML IVIR-nya. Nah, sebelumnya saya akan kasih dulu ininya, pengantar untuk
HTML ifir-nya dan zip tester GitHub-nya. Siap. Dibuat aja dulu. Berarti bikin bikin dua. Saya masukin terserah kemana deh. Masukin ke Ferry juga boleh, masukin ke Ferry. Jadi Fauzan dan Ferry ada 2 kelompok. Acak aja. 36 bagi 2. Dibikin breakout ya? Ya, Bapak Ibu, saya akan bikin breakout, tapi jangan dulu di breakout ya, Kak Ferry. Siapin dulu aja. Saya kasih pengantar dulu yang zip tester GitHub-nya. Oh ya, ya Pak. Oke. Cuma disiapin aja dulu. Siapa-siapa aja. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, kita nanti akan bagi secara teknis, akan bagi 2 ya, Bapak Ibu. Supaya, bertanyanya bisa lebih leluasa. Nanti ada Kak Fauzan, ada Kak Ferry, ada saya. Nah, nanti akan membuat project ini yang sudah nanti langsung bisa dibimbing langsung. Saya akan kasih pengantar dulu sedikit. Nanti yang berhubungan untuk di akhir nanti bareng-bareng kita akan mengubah. Ya. Yang pertama kita memerlukan di sini nanti saya ketik ini zip tester GitHub Scratch Slip GUI with. Nah, ini dia. Nanti alamatnya akan saya saya kirim di dalam link chat. Ya, saya kirim di link chat Zoom. Bapak Ibu bisa klik atau boleh simpen dulu alamat ini. Kalau sekarang buka mungkin berat, tapi boleh disimpan dulu. Chat. Nah, ya, zip tester GitHub sudah saya kirim di link chat. Ya, bisa di ini dulu. Nah, kemudian satu lagi kita membutuhkan HTML ifir. Kalau ini dia saya sarankan langsung download saja. Bapak Ibu langsung download saja karena filenya kecil banget ya. Kalau tergantung dengan internet nanti malah lupa juga di mana ya alamatnya ya, karena cukup ribet juga nih ngafalin alamatnya. Ya. Ini saya copy, saya di chat, saya masukkan. Nah, yang link kedua ini yang yang GitHub yang HTML ifir belakangnya. Maaf, saya kasih jeda, saya kasih tanda deh itu gabung jadi satu, nggak kelihatan ininya, nggak kelihatan bedanya. Oke, yang di bawah titik-titik di chat itu, ini HTML ifir bisa terbaca ya. Ini adalah aplikasi yang open source yang mengubah project Scratch kita nanti menjadi bahasa HTML. Ya kan asik nih. Jadi kita bisa belajar Scratch tapi juga nanti HTML-nya nggak usah pusing-pusing, nggak usah pikirin, kita bisa gunain. Nah, gunanya apa? Nanti project yang aplikasi menggambar itu nanti dikonvert ke HTML ke sini, lalu kemudian nanti bisa dibuka di browser smartphone Bapak Ibu semua. Jadi mau bisa dibagikan ya ke rekan-rekan, silakan. Oke. Nah, yang pertama ya, proyeknya nanti kita bagi 2 kelas. Nah, yang pertama nanti setelah proyeknya dibuat di dalam breakout kelas nanti, itu kita ubah ukurannya aja sih. Ya, di sini apa keuntungannya atau kenapa harus pakai zip tester GitHub ini? Ini kita bisa menyesuaikan ukuran stage-nya di sini. Lihat, yang kucing nih, ini panjang ya, lihat. Ini saya bikin ukurannya menyesuaikan perbandingan handphone yang saya gunakan. Gitu ya, saya bikin setengahnya, aslinya 1400 berapa gitu, saya bikin setengahnya, 1400 berapa setengahnya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Misalnya Bapak Ibu kemudian handphonenya ukurannya berbeda atau pengen bikin juga yang ukurannya aneh gitu ya. Contoh misalnya kita bikin
400 ukurannya kali 200 gitu misalnya. Itu kita tinggal mengubah ininya aja, itu langsung kita klik, ya. Dia ukurannya langsung, ya tuh 400 kali 200 nih, 400 kali 200. Nah ukurannya ini stitching nih, tuh, ini 400 200 perbandingan seperti ini, ya. Nih kalau lihat di ukuran ininya, space-nya dalam layar monitor kita, nah ini kecil ya. Oke, kita kembalikan lagi ke ukuran 760 360. Nah, nanti caranya sudah saya siapkan juga tutorialnya di YouTube ya. Saya memperhatikan sejenak aja, nanti kalau sudah dibuat cukup kita mengkonvert ukuran aja di sini. Jadi proyek yang sudah dibuat nanti kita buka di sini ya. Nanti kita sama-sama lakukan ini. Jadi yang pertama mencatat alamat ini dulu di link, silahkan dicatat. Mungkin disimpan. Nah, yang kedua, kita membutuhkan HTML IVIR. Nah, inilah yang software yang mengubah bahasa Scratch ya, bahasa visual kita, coding visualnya ini menjadi bahasa HTML. Caranya yang pertama, Bapak Ibu download aja langsung yang versi offline-nya biar punya filenya disimpan. Diklik saja, langsung kita simpan. Ya, saya sudah ambil ya, saya tinggal save aja, langsung tersimpan. Dah, jadi kalau ini mau ditutup, nih ya, saya buka file yang saya download tadi, sebentar, HTML IVIR. Filenya tadi di mana tadi ya, pensil. Nah ini ya, nih lihat alamatnya kan sudah di C ya, jadi sudah ada di komputer kita, jadi nggak perlu connect ke internet. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya nanti projectnya disesuaikan dan ukurannya. Pertama kita perhatikan ini aja. Upload project-nya di sini kita pilih. Ya, saya sudah membuat dari pagi dan sedang saya siapkan juga tutorialnya. Mudah-mudahan sore ini udah bisa ditonton. Dan saya tadi ada di desktop. Di sini saya ambil contoh. Nih, pensil menggambar. Ya, nah, saya buka filenya, masuk ke dalam sini. Lalu yang perlu dirubah adalah ukuran yang kita sesuaikan dengan yang file yang tadi dirubah di zip tester ya. Saya bikin tadi 760. Nah, ini kita klik saja, ukurannya disesuaikan. Kalau Bapak Ibu bikinnya 400 kali 400 ya disesuaikan 400 kali 400. Saya bikinnya 760 kali 360. Nah, jika sudah, ini tinggal klik HTML IV-nya aja. Dia otomatis mendownload ke dalam komputer kita. Sudah di-convert ya. Saya klik. Ya, dia langsung meminta disimpan di mana. Saya karena sudah bikin, ini saya tandain aja lagi supaya berbeda yang kedua. Saya save. Nah, ini filenya sudah dalam bentuk HTML nih ya. Jadi kalau mau dibuka di sini sekarang, ya, ini ada download dan ada open. Saya open di browser di komputer. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau ini kita klik full, nah fullnya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini karena ukurannya saya sesuaikan dengan apa namanya? Nah, ini. Ya. Nah, cuma nah yang ini kita lihat. Nanti ada problem, tapi nggak apa-apa, saya nggak akan kasih unjuk. Nanti setelah Bapak Ibu bikin biar tahu masalahnya apa. Ya, biar bisa juga belajar langsung merasakan problemnya. Oke, ini kalau diklik spacebar-nya hilang kan ya, tadi seperti itu. Oke, ini aja pengantarnya. Saya kembalikan, sudah disiapkan belum Fauzan, Kak Ferry, breakout-nya? Iya. Oke, kalau sudah, ya Bapak Ibu silahkan menuju ke ruangan breakout yang sudah dibagi. Ya, nanti sebentar di space dulu ya. Ya,
Oke. Fauzan, saya sama Ferry aja ya. Sama Ferry ya? Ya, biar saya di situ karena kan dia hostnya di VAU ya? Iya. Ya nggak apa-apa, betul di Ferry aja. Biar saya mau lihat. Nah, nanti langsung bikin di sana. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang nggak paham silahkan disampaikan, mau di chat di WA, mau di sini silahkan. Langsung ya? Ya, silahkan, boleh. Oke. Mulai. Nanti kan saya terakhir masuknya, biar nunggu yang lain dulu masuk. Halo Fauzan. Ya. Fauzan terakhir aja masuknya ya. Terakhir ya. Dulu takutnya nanti ada yang ketinggalan. Ini selanjutnya kita nge-convert project yang enggak, tadi aja bikin project. Bikin itunya dulu. Aplikasi menggambarnya dulu. Oh, yang pulpen itu ya? Nah, nanti kalau sudah, baru kita kumpul lagi bareng untuk mengkonvertnya di sini bareng-bareng. Oke, silakan Bapak Ibu menuju ke ruangan yang sudah dibagikan. Kak Firi, silakan. Karena saya ada di KVRI, Fauzan nanti tolong mengingatkan juga di pesertanya di sana ya. Oke. Bahwa nanti kira-kira 15 menit sebelum berakhir, jam 11.45, kumpul lagi dulu. Oke. Kumpul dulu untuk mengkonvert tadi bareng-bareng. Jadi ini waktunya 45 menit, santai aja, nggak usah buru-buru. Oke. Ini Cahyo siapa ya? Pak Cahyo. Unassign. Nggak apa-apa. Diminta Minta apa? Oh. Udah mau masukin ke ruangan yang Oh, boleh nih, Kak Zul kan ada 2 ya akunnya, satu yang untuk ngecek ininya apa namanya tampilan di ininya, satunya lagi yang cuma namanya sama namanya. Ya, ntar namanya dirubah dulu deh yang ini. Yang ini rubah nama dulu nih. Yang utama Kak Zulfa deh ya. Oh, itu aplikasi yang gambarnya berarti sesuai sama yang di YouTube ya? Bentar. Ini yang Kak Zulfa yang utamanya yang untuk ngajar. Kalau yang Zulkifli Faiz cuma buat nonton aja. Oke. Yang Kak Zulfa berarti masukin ke dalam enggak, ke dalam apa? Fauzan. Oke. Yang Kak Zulfa. Sorry, terbalik. Yang Kak Zulfa ke Ferry, yang Zulkifli Faiz ke Fauzan. Oke. Zulkifli Faiz ke Fauzan udah diganti. Oke. Untuk yang materi ini sesuai sama yang di YouTube atau bagaimana ya? Ya, itu membuat itu yang aplikasi pensil warna. Udah itu aja. Oke. Nggak usah panjang-panjang, kasihan nanti terlalu dikit-dikit aja nambahnya. Oke. Biar nggak terlalu. Oke, saya tinggal deh langsung join. Ya, Ibu Bapak yang sudah diberi invitation silakan gabung ya ke ruangan.
Halo Kak Fauzan. Halo Kak Fauzan. Halo. Halo Kak Fauzan. Wah, kalau terdampar ya. Oh, belum masuk. Partisipan. Halo. Halo Ibu Bapak, di sini ada yang halo. Oh. Halo, selamat siang Bapak Ibu yang ada di ruangan sini yang mungkin belum masuk ke pembagian kelasnya. Ini nampaknya tidak ada respon. Saya akan isi materinya ya. Jadi kita akan membuat aplikasi pensil menggambar di sini ya. Jadi cukup sederhana. Jadi kita akan ambil sprite di sini pensil, cara mengambilnya seperti yang sudah saya jelaskan ya. Kita klik lalu kita pilih ya. Kita pilih ambil pensil gambarnya ya. Apa aja boleh sih, nggak harus pensil gambar ya. Mana dia? Animal, all. Kita coba biar berbeda deh ya pensilnya. Nah, yang kedua pensilnya saya pilih yang ini ya. Nah, mungkin warnanya saya ganti deh biar nggak sama. Nah, mungkin warnanya pensilnya biru. Oke. Biru, satu lagi. Oke. Oh, ini ada linknya ya. Nah, ini kita agak gelapan dikit biar nampak. Oke. Nah, di sini ya sudah, kalau kita ambil, kita pilih pensilnya mau yang mana, yang pertama atau yang kedua, silakan. Karena saya mau nyontohkan ya, yang kedua biar berbeda dengan yang pertama. Yang pertama tadi kan sudah ada codingnya ya. Nah, yang ini belum seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita jelaskan codingnya satu persatu. Jadi cukup ambil spread satu aja. Ini spreadnya bagaimana ngambilnya. Nah, pertama seperti ini.
Ya, kita perhatikan. Saya akan jelaskan, Bapak Ibu silahkan ikuti membuat proyeknya. Saya akan pelan-pelan. Pertama ambil when bendera hijau klik. Ya, ini ada di event. Ini ada di sini. Ya. Ya, sudah selesai ya. Oh, oke. Setelah itu kemudian kita akan ubah pensilnya. Ya. Kita akan ubah pensilnya. Nah, yang pertama, yang kedua ini udah saya buang dulu karena ubah ukuran pensilnya sesuai dengan kebutuhan kita. Termasuk juga dengan besar kecilnya. Kalau masa kebesaran atau kecilan silakan dirubah. Nah, jika sudah, lalu set pennya. Ini untuk ukuran penanya. Tadi pagi ada yang nanya, itu setengah sama 1 kok nggak ada bedanya. Iya, nampaknya saya juga udah tes, kayaknya ukurannya paling kecil itu kayaknya di 1. Ya, di 1. Jadi setengah atau hampir. Ya, kemudian kita set selanjutnya warnanya. Ya, ini saya munculkan dulu. Set pennya. Oke, set pennya ada di sini, warnanya ya terserah mau dipilih warnanya apa aja. Ya, misalnya kita rubah tadi sudah merah, kita pengen bikin biru sini. Nah, setelah itu, nah inilah coding yang utamanya yang akan dijalankan terus-menerus gitu ya. Jadi yang atas ini untuk men-set ukuran, color, besarnya pensil ya sudah kita set, baru kemudian ini yang utama. Apa yang utamanya? Yang utamanya adalah go to mouse pointer. Jadi spread pensil ini ya selalu mengikuti mouse pointer kita. Bisa juga sih kalau mau nggak kita pakai juga boleh dibuang. Ya kita pakai yang kosong juga boleh. Gitu ya. Kalau tadi pakai gitu misalnya mau kita buang juga boleh. Ini misalnya kita buang. Delete. Dah di tempat kosong jadi nggak muncul gitu ya, dia nggak muncul. Nah jadi mouse pointernya aja gitu. Cuman kan pertama kali orang lihat bingung nih mesti diapain gitu ya. Nah itu yang mungkin menjadi membingungkan. Jadi kalau kita pakai, nah jadi kita tahu, oh ini pensil kita harus nulis, kira-kira seperti itu ya. Nah ini kalau pensilnya belum kita setting nih, lihat ya, posisi mouse pointernya ada di badannya pensil, jadinya cuma bisa titik doang. Kenapa nggak bisa panjang? Karena terhalang dengan gambarnya pensil. Jadi harus kita rubah. Ya, kita perkecil, kita grup, lalu kita geser dan lihat menunjuk ke sini. Gitu ya, jangan di. Nah, jadi posisi mouse pointer selalu, nah, itu ya. Nah, seperti itu. Lalu ukurannya kalau udah kita klik, ya kembali lagi kecil. Nah, oke, ya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian setelah go to mouse pointer, ya, selanjutnya bikin kondisi. Kondisinya if then else, jadi jika di atas atau tidak yang di bawah. Jika A atau B gitu. Kalau A di atas. Jadi jika apa ya? Jika mouse-nya ditekan di sini. Jadi if then-nya ada di control gitu ya. Di sini lalu kemudian kita isi sensornya ya, sensingnya kita isi di sini adalah mouse down ya. Nah, sini mouse down. Ya. Ini di sini if then-nya kita pilih if then else. Jadi pilihan kalau tidak yang di atas ya dia melakukan yang di bawahnya. Ini kita masukkan. Nah, lalu jika diklik berarti penanya kan menulis. Nah, kita pilih yang pen down. Di sini ada pen down-nya. Nah, kalau tidak sebaliknya pennya diangkat ke atas. Nah, seperti itu ini kita pasang. Oke. Maka selesai sudah aplikasi untuk menulis sudah selesai. Nah, untuk latihan untuk selama seminggu ke depan ya,
Saya berharap para peserta ya bisa melakukan modifikasi. Bisa melakukan modifikasi. Silahkan dicoba-coba aja, nggak usah takut-takut. Ya, penanya mau dirubah di warna apa segala macam. Ya, termasuk warnanya mau dirubah apa ya. Terus tadi untuk menghilangkan ini kan ya. Kita pencet, kita siapkan di sini. Nah, saya bikin tombol 1. Tombol 1 untuk mengubah warna, tombol space-nya untuk menghilangkan coretannya. Ya. Jadi diambil space key press, lalu di erase all. Jadi dibuang, dibersihkan. Ya, seperti ini. Lalu saya pakai tombol 1, angka 1 untuk mengubah warna. Jadi kalau saya klik tombol, ini saya mulai. Saya klik tombol 1, dia akan warnanya berubah. Tuh lihat. Saya sambil ngeklik 1. Terus gitu ya. Jadi kalau klik 1 jadi warnanya ini, klik 1 lagi jadi warnanya beda, klik lagi. Nah, gitu ya. Hapus seperti ini. Deh. Oke. Sini sudah 10 menit lagi jam 12, mungkin di tempat yang lain mungkin sudah azan zuhur. Saya akan coba mempercepat untuk menyelesaikan. Jadi ini sudah selesai, tadi kan juga Bapak Ibu ada di dalam kelas yang sudah dipisah. Ya. Nah, ini kalau sudah di save ya, kemudian kita kasih nama. Ya, saya kasih nama di sini biar berbeda. Sekarang tanggal 24, saya kasih nama tanggal biar nanti ingat. 2020 pensil warna. Oke. Semacam itu saya kasih, jangan lupa titik SB3 karena ini yang ketiga supaya nanti extensionnya sama. Oke. Nah, sudah tadi kita sudah membuat, lalu kemudian kita langsung mengubahnya ke dalam shift tester ya. Shift tester ada di sini. Ini biar nggak terlalu materinya terlalu membingungkan. Yang script ini saya tidak dulu pakai backdropnya. Backdropnya saya buang semua, ya. Saya kosongkan, biar waktunya cukup untuk mengubahnya. Nah, jika sudah, klik pensilnya. Kita tadi saya save yang berbeda, saya save sekali lagi supaya mengubah backgroundnya hilang. Oke, saya yes. Nah, kalau sudah kita lari ke shift tester dengan ukuran handphone masing-masing, terserah, dicek aja di handphonenya ukurannya berapa, lalu dibikin perbandingannya. Di handphone saya ambil perbandingannya 760 kali 360. Kalau sudah ya bisa langsung dibuka yang tadi pensil. Nah, ini dia, saya bikin tadi ya, ini saya buka. Di sini hanya untuk mengkonvert ukurannya saja. Jadi karena tadi kenapa saya buang panggungnya ya, state-nya supaya cepat aja, jadi nggak usah nanti menyesuaikan ukuran backdropnya. Kalau sudah, ini di save. Nah, jadi di sini kita hanya membutuhkan untuk mengubah ukuran. Nah, fungsinya itu. Jadi sini yang sudah saya kasih nama OK. Save. Nah, kalau sudah, ini kita baru kemudian ke HTML ifir. Seperti tadi, saya ulangi. Pertama kita klik upload. Kalau baru dibuka ini, lalu kita klik ini upload project file. Lalu kita klik choose file. Lalu kita mencari file yang tadi sudah kita buat. Ya, tadi saya bikin yang belakangnya ada OK, yang ukurannya sudah disesuaikan dengan ukuran smartphone-nya. Lalu kita buka. Sudah masuk, lalu kita langsung pergi ke paling bawah aja. Kita lihat yang does this project use. Ya, custom size di sini kita tulis sama sesuai dengan yang ada di HTML ifir-nya sini ya. 760 kali 360. Nah, ini kita rubah. Oh, ini udah sesuai. Kalau sudah, langsung saja kita klik HTML ifir-nya di sini, boleh download-nya, boleh preview-nya gitu. Kalau ini klik langsung dia sudah membuat mengkonversi ke HTML. Ya, ini saya kasih nama sini 1, 2.
Ya, langsung saya save. Kalau sudah, kalau kita bekerja ini kebetulan saya di komputer, jadi saya mau lihat reviewnya di sini. Bisa di sini. Nah, seperti itu. Ini diklik, nih langsung tampilannya panjang. Jadi kalau ditulis, kita sudah bisa nulis. Nah, cuma kan, apa maksudnya mengubah ke HTML EVIR? Maksudnya supaya bisa project ini dibuka di browser di smartphone kita, gitu ya, bukan di komputer. Kalau di komputer, ya ini nggak jadi masalah, gitu ya. Betul menghilangkan, kita pencet spacebar hilang. Nah, sekarang nih muncul masalah di sini, ya. Kita lihat. Kita sudah pindahkan, kemudian file ini, Bapak Ibu yang sudah merubah jadi file HTML, saya minta kirim filenya ke grup WhatsApp. Tolong dikasih, bagusnya dikasih nama, ya. Dikasih nama sesuai, mungkin filenya sesuai nama Bapak Ibu masing-masing. Jadi saya tahu, oh ini bikinannya A, B, C, dan D. Ya. Jadi kalau saya buka, sebentar, saya buka WhatsApp di sini ya. Nah, buka WhatsApp di sini. Maaf, sudah belum di-share. Oh, udah share ya. Oke, kirim di sini filenya. Jadi ambil filenya yang tadi saya buat, ada angka 2 di belakang, dalam kurung. Nah, ini kirim ke grup, gitu ya, kirim ke grup semua, biar bisa kita cek di di bersama-sama. Ini kalau saya kirim, ya, ini kirim yang pertama, saya kirim, ya, nah teman-teman, Bapak Ibu bisa terima filenya di sana, ya. Nah, ini nanti dibuka di WA-nya, diklik aja, nanti di-download, lalu kemudian langsung diklik, langsung kebuka dalam smartphone-nya. Nanti di sana sudah bisa menulis. Tapi catatan saya tidak kasih tahu sengaja biar Bapak Ibu ngecek sendiri ada kekurangan apa di sana dengan kita mengubah dari project script ke HTML, ada sesuatu yang harus disesuaikan. Ada yang udah coba? Ada yang bisa jawab nggak, Bu? Bapak atau Ibu? Ada masalah apa di pengubahan dari project script-nya ke HTML EVIR yang nanti dibuka di handphone? Ada yang sudah bisa bikin? Kalau belum, ya nanti silakan bisa dicek di sini. Nanti setelah itu boleh ditanyakan di dalam grup WhatsApp. Ini kenapa begini? Nanti saya sudah siapkan di sana di tutorial di YouTube-nya, dan sebenarnya sudah disiapkan. Ya, tinggal saya luncurkan. Oke, itu aja. Terima kasih Bapak Ibu semua telah mengikuti pertemuan kedua dari pelatihan coding guru SMP. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf sebelumnya, kami dan tim yang lain untuk ada kesalahan-kesalahan dalam memberikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekretnya Bapak Ibu bikin di project akun ya, biar bisa dicek kalau ada masalah. Nanti ditanya kita, saya akan langsung lari ke akun Bapak Ibu semua. Jadi akan terlihat. Nah, seperti ini. Ini jangan lupa di-share ya. Iya, nah ini bagaimana cara kursor kita untuk pensil di custom, bagaimana caranya? Ya, oke. Nah, ini pertanyaan ini bagus, jadi nanti akan jadi bahan untuk. Jadi apa? Nah, Bapak Ibu kalau bertanya mungkin saya sarankan di grup aja ya, biar. Tapi yang meninggal, yang Polsek meninggal itu loh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Zul dan tim. Ya, terima kasih Pak Terima Ade. kasih Ganesha. Ya. Terima kasih Bu. Semuanya terima kasih. Ya. Halo Kak Fauzan. Ya, silakan ditutup aja, terus sampai nanti jangan lupa ditunggu tuh nanti rekamannya ya. Ya, ini rekamannya langsung diproses. Oke. Siap. Terima kasih. Yuk.
Langsung ditutup aja ya? Ya, ditutup aja biar bisa. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.